Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadrata jamaah salat zuhur Masjid As-Sifa RSPAD rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah, bisa lanjut untuk taklim sejenak dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan istiqomah di dalam syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah. Kebetulan beberapa pekan yang lalu ya di WA itu saya dikirim. Kalau tahlilan itu ajaran Islam, betapa ribetnya katanya, ya, umat Islam di Palestina. Nah mungkin yang bertanya ini karena tahu, ya, saya salah satu pengurus PWNU di DKI Jakarta, ditanya tentang itu. Nah maka jawabannya saya jadikan sebagai materi untuk kultum kali ini. Jamaah rahimakumullah, pertanyaan itu yang pertama bisa disanggah. Apakah setiap ajaran Islam itu tidak merepotkan? Saya kira salah, karena setiap ajaran pasti merepotkan. Bagaimana tidak kita sholat dikasih batasan waktu tertentu, sehari 5 kali, bagaimana tidak repot? Pasti repot. Setiap ajaran pasti repot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajaran itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib sholat, puasa, zakat, haji itu wajib. Nah, perlu diketahui, mungkin yang bertanya dia belum memahami tentang bagaimana tata cara sholat bagi orang-orang tertentu yang sedang berperang. Itu mungkin yang tidak difahami. Ya. Jadi dalam melaksanakan amaliyah yang fardu saja seperti sholat, ya, itu orang yang sedang perang juga ada tata caranya, namanya sholatul khauf. Ya, jadi satu barisan menjaga, ya, tetap menenteng senjata, yang satu barisan dia melaksanakan sholatnya. Artinya saat tertentu ketika memang musuh menyerang, sambil sholat nembak musuh juga nggak apa-apa. Itu wajib, ya. Wajib saja ketika perang seperti di Palestina itu bisa dilakukan dengan cara sholatul khauf. Sementara tahlilan, maaf, walaupun ada yang nggak setuju, bagi yang setuju pun itu bukan wajib, itu sunnah. Nah kalau sunnah, kalau wajib saja dilakukan secara darurat, apalagi yang sunnah. Yang sunnah sementara ditinggalkan dululah. Mosok lagi perang tahlilan, kan begitu. Saya kira kita juga harus menempatkan, ya, pelaksanakan ibadah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apalagi yang sunnah, itu sangat fleksibel, saat-saat di mana tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Kita sholat duha misalnya itu kan sunnah. Di saat kita memang betul-betul ada waktu kita laksanakan. Tapi memang betul-betul kalau dari pagi itu betul-betul nggak ada waktu, nggak sempat, ya nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Ya, itu saya kira mungkin perlu diluruskan. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian yang kedua, yang ketiga, perlu juga saya sampaikan dari sisi, ya, kami yang memahami bahwa tahlilan itu sunnah, ajaran yang disunahkan bukan wajib, ajaran yang disunahkan, ya.
Disunahkan itu berarti ajaran yang dianjurkan. Jamaah rahimakumullah, memang selama ini pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh termasuk kaum Nahdliyin itu dipahami bahwa tidak ada dasar hukumnya. Itu tidak benar. Bahwa menurut mazhab Syafi'i bahwa pandangan-pandangan hukumnya itu semuanya juga ada dasar hukumnya, ada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadisnya. Hanya saja memang selama ini orang itu belajar langsung dari kitab kuning, dari Fathul Qorib, dari Fathul Mu'in, dari Fathul Wahhab. Sehingga di situ memang tidak ada dasar hukumnya. Ibaratnya itu makanan sudah matang, sudah siap saji, tinggal makan saja. Akan tetapi karena memang akhir-akhir ini dibutuhkan pengetahuan bagi pengamal umat Islam yang bermazhabkan Syafi'i akan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum yang terkait dengan amal yang dilaksanakan, maka di situ ada misalnya upaya-upaya sudah lama itu. Misalnya ada namanya kitab Kifayatul Akhyar. Itu adalah buku fikih atau kitab fikih ala mazhab Syafi'i, tetapi di situ ada dasar hukumnya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Termasuk yang karya-karya baru misalnya ada Fiqhul As-Syafi'i Al-Muyassar, yaitu fikih praktis mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, seorang pakar hukum Islam dari Suriah. Beliau sudah meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu. Sempat pernah datang ke PBNU Jakarta. Jadi beliau katakan di situ bahwa pendapat-pendapat mazhab Syafi'i, kemudian beliau di situ disertakan dengan pandangan-pandangan menurut para pakar-pakar di bidang hukum Islam menurut pandangan mazhab Syafi'i. Nah, dengan ini maka Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian rahimakumullah, di sini sekali lagi saya akan menyampaikan pandangan mazhab Syafi'i kaitannya dengan bagaimana amaliyah yang namanya tahlilan itu. Tadi saya katakan hukumnya sunnah, dianjurkan. Lalu ada juga yang membahas, Imam Syafi'i, beliau secara pribadi itu kan pandangannya, beliau berpandangan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya tidak bisa dikirim, dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Jadi Imam Syafi'i pribadi beliau berpandangan bahwa membaca Al-Quran kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu tidak sampai. Nah, ini juga perlu saya luruskan supaya tidak salah paham. Jamaah rahimakumullah, bahwa bermazhab Syafi'i itu bukan berarti mengikuti fatwa per fatwa beliau secara pribadi. Bukan. Itu salah paham. Itu yang perlu saya luruskan. Kalau pandangan mazhab Syafi'i pribadi itu ada dalam kitab Al-Um namanya. Dalam kitab Al-Um itu adalah pandangan beliau sendiri sebagai seorang mufti, sebagai seorang mujtahid. Walaupun memang kita sebagian besar juga mengacu ke sana, akan tetapi tidak 100% bahwa semua pandangan mazhab Syafi'i secara pribadi itu kita harus terima secara 100%, tidak juga. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri beliau ketika masih hidup, beliau juga antisipasi dengan perkembangan zaman, mungkin nanti ada keperluan untuk perubahan-perubahan dalam hal tertentu. Beliau mengatakan begini, kalau pendapatku itu bertentangan dengan hadis yang valid, maka hadis yang valid itulah pendapatku, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada hadis valid tidak sesuai dengan pendapatku, maka pendapatku itu buang saja. Ambil saja hadis yang valid. Itu. Nah, jamaah rahimakumullah, terkait dengan masalah tahlilan tadi. Ada hadis yang pertama diriwayatkan oleh
Ad-Dailami. Ya, Rasulullah bersabda begini, mal mayyitu fi qabrihi ilakal gharikil mughawis. Seorang mayit di dalam kuburnya itu seperti orang yang tercebur ya di tengah laut lepas. Ya, kemudian dia yantadiru dakwatan talhaquhu. Dia teriak-teriak minta tolong, minta tolong. Minta dikirim bantuan. Apa bantuannya? Bantuannya ya pahala kita membaca Al-Quran, ya pahala kita bersedekah, ya pahala kita beribadah, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal itu. Min ibnihi, dia menunggu dari anak-anaknya. Kalau anak-anaknya nggak muncul juga, nggak ada yang mendoakan. Lalu min akhihi, dari saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya nggak ada juga, min sodikin lahu, teman-teman setianya waktu hidup di dunia. Jadi perlu ya kita itu menciptakan anak-anak yang nanti supaya kalau kita tidak ada lebih dulu, akan menghadiahkan pahala-pahala kebaikan kepada kita. Kita perlu menciptakan saudara-saudara yang dia kalau nanti kita lebih dulu meninggal, itu akan mendoakan kita, memintakan ampun, mengirim pahala-pahala, ya, amalia-amalia baik kepada kita. Atau juga teman-teman yang baik. Ketika kita masih hidup di dunia ini, itulah pentingnya. Ya, ternyata orang di alam kubur itu sangat sekali mengharapkan bantuan ya dari orang yang masih hidup, yaitu baik anaknya, saudaranya atau ya, teman setianya. Faidah lahiqatuhu, apabila dia sudah menerima ya, kiriman itu, kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dia merasa lebih senang dibanding dikirimi dunia seisinya. Ya, cuma sekedar dikirim makanan yang lezat begitu, nggak ada apa-apanya lewat. Lebih dia sukai yaitu hadiah pahala anaknya membaca surat Yasin, pahalanya dihadiahkan kepadanya, itu lebih dia sukai dibanding dunia seisinya ini. Nggak ada apa-apanya. Hadis tersebut sangat jelas sekali bahwa orang yang sudah meninggal di alam kubur itu membutuhkan bantuan dari orang-orang yang ada di dunia. Maaf. Kalau ayat yang menyatakan bahwa setiap orang yang beramal dia akan memperoleh balasannya, ya betul itu ketika kita masih hidup. Semua amal yang kita lakukan selama masih hidup, ya sebanyak itulah kita akan mendapatkan balasannya. Tetapi ketika kita sudah berada di alam kubur, maka teman-teman kita yang muslim, saudara-saudara kita yang muslim, itu doa mereka, ya, kalau ditujukan pada orang yang sudah meninggal, itu akan bermanfaat bagi mereka di alam barzah. Kan kita selalu berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang Islam yang mendahului kami. Itu jelas sekali Al-Quran mengajarkan begitu. Berarti kita sebagai umat Islam saling mendoakan termasuk kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian ada juga yang dikritisi, misalnya orang yang makan dalam undangan ya 7 hari, ya, kemudian 40 hari, 100 hari, kemudian nanti 1 tahun, ya, dan seterusnya. Ternyata ada suatu hadis ya, riwayat dari Abu Dawud ya, dari Haris ya, bahwa bapaknya Haris ya, dia telah bercerita. Rasulullah SAW suatu hari itu pernah diundang sama tetangganya yang kebetulan ada salah satu anggota keluarga meninggal. Ya. Singkat cerita, karena Rasulullah pada saat ya tetangganya meninggal, beliau sedang berada di luar, ya, tidak ada di rumah, sehingga tidak bisa mengikuti untuk mensolatkan jenazah dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah
diundang oleh keluarga tadi, ya kira-kira mungkin diundang untuk 7 harian atau 40 harian gitulah. Rasulullah hadir mengajak sahabat-sahabat. Dan ketika di rumah tersebut, orang yang punya rumah itu juga menyuguhkan ya yang namanya minuman, makanan juga menyuguhkan. Dan Rasulullah dan sahabatnya juga makan ya dari minuman dan makanan tersebut. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, jelas sekali dari situ berarti kita memenuhi undangan orang yang sedang 7 hari, ya keluarga yang sedang meninggal, ya 100 hari, haul gitu kan. Nah itu Rasulullah ya sunnahnya beliau menghadiri undangan itu. Dan beliau ketika disuguhkan makanan dan minuman juga beliau makan. Nah, di situ saya kira kita melihat situasi kondisi ya. Yang tidak boleh itu kalau keluarga atau sahibul musibah ini orang yang tidak mampu, lalu kemudian untuk menyuguhkan makanan minuman itu dia harus utang ke sana kemari. Itu saya kira yang harus dicegah. Ya, tetapi saya pribadi pernah menyaksikan langsung di beberapa daerah ya. Itu ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di daerah-daerah tersebut cukup bijaksana. Ya, dalam satu kelurahan itu, misalnya semua kiai-kiai dari beberapa musola dan masjid itu sepakat, ya, supaya tidak memberatkan sahibul musibah. Maka malam pertama, ya, dari setelah meninggal itu, nah nanti semuanya namanya itu melakukan ya tahlil secara massal. Jadi di masjid-masjid, di musolah itu, ya setiap satu kaum itu mereka kumpul di masjid dan di musolah masing-masing, mendoakan kepada orang yang baru meninggal tadi itu. Itu kan berarti meringankan, ya, meringankan kepada keluarga yang kena musibah dan tidak membebankan. Jadi sekali lagi itu sifatnya situasional dan kondisional. Jadi tidak boleh digebiah-uyah, disamaratakan semuanya nggak boleh, ya. Nah, jadi artinya berarti kita juga harus bijak. Sebagai ulama ya di suatu tempat, kiai, ustadz ya yang sedang diundang itu juga harus saya kira harus bijak ya. Seperti tadi itu harus disesuaikan. Jangan sampai memberatkan kepada warganya. Pada prinsipnya Rasulullah mencontohkan boleh ya, hanya jalan pelaksanaannya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, itu mungkin masalah undangan dan menghadiri undangan. Lalu yang lebih jelas lagi itu misalnya ada hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Jadi ada 2 riwayat, Imam Muslim, Abu Dawud dari Mikal bin Yasar. Ya, di situ ada perintah dari Rasul, Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin, surat Yasin kepada orang-orang mati kalian. Ini maaf, hadisnya valid, hadisnya sahih, maka tidak yang saya katakan. Walaupun Imam Syafi'i beliau secara pribadi memfatwakan bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang yang meninggal, tetapi pandangan beliau tidak sesuai dengan hadis yang valid. Maka beliau sendiri sudah wanti-wanti, kalau pendapatku tidak sesuai dengan hadis valid, buang saja nggak apa-apa. Hadis valid itulah menjadi pendapatku, kata Imam Syafi'i. Nah, dengan demikian hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud ini menyatakan jelas, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang sudah mati dari antara kalian. Perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah. Tidak mungkin kalau tidak bermanfaat bagi yang meninggal, bagi almarhum yang sudah di alam kubur, kalau Rasulullah memerintahkan. Jamaah rahimakumullah, saya kira sudah sangat begitu gamblang dan jelas ya kaitannya dengan membaca Al-Quran, karena surat Yasin kan bagian daripada Al-Quran. Dengan demikian berarti membaca surat Yasin, dzikir tahlil itu kan diawali dengan ya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, istighfar, sholawat, la ilaha illallah ya, subhanallah, tasbih, tahmid, ya, itu kayaknya dibaca semuanya. Berarti kan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah kalau dibaca itu mendapatkan pahala yang sunnah. Lalu pahalanya itu kita hadiahkan. Ya Allah, ya,
pahala bacaan yang telah saya baca, surat Yasin, dzikir tali dan seterusnya, ya, saya hadiahkan kepada ibu saya, ya, Fulanah binti Fulan, kepada bapak saya, Fulan bin Fulan. Bapak, Ibu, saudara sekalian rahimakumullah, apakah tidak bangga orang tua kita? Ya, tadi orang di alam kubur itu seperti orang yang tercebur di laut lepas. Ya, mereka hanya bisa mengharapkan bantuan dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya, dari sahabat-sahabatnya yang ada di dunia untuk mengirimkan, ya, pahala doa dari amalia-amalia mereka. Dan sekali lagi bahwa pahala yang kita kirimkan itu tidak mengurangi juga pahala untuk kita sendiri. Ya, bukan berarti kalau kita membaca Yasin sampai selesai, kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum tadi, lalu kita tidak mendapatkan pahala baca Yasin, enggak. Pahala untuk kita sendiri dapat, dan orang yang kita kirimi juga dapat. Demikian Bapak Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.